Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan kuliah material teknik atau engineering materials. Untuk kuliah pada kali ini kita langsung gabungkan kuliah ke minggu ke-13 dan minggu ke-14 ya. Jadi topiknya minggu 13 dan 14 ini adalah tentang komposit. Jadi untuk minggu ke-13 dan 14 ini kita banyak mendiskusikan atau topik kita ini adalah komposit ya atau bahasa Inggrisnya adalah komposit dan objektif kelas pada kali ini adalah untuk memahami classes and types of composite, advantage atau kelebihan menggunakan komposit dan manufacturing techniques of composite ya. Jadi ini adalah objektifnya. Oke, manufacturing teknik ini adalah cara produksi bahan-bahan komposit. Baik, kita lanjutkan ke slides berikutnya. Baik, jadi definisi composite material sendiri adalah combination of two or more individual materials ya. Jadi komposit ini adalah suatu bahan yang merupakan kombinasi antara dua atau lebih bahan individual. Jadi dia mempunyai tujuan atau goal-nya ini adalah to obtain more desirable combination of properties dalam kurung principle of combined action ya. Jadi example-nya ini adalah low density and high strength ya. Jadi seperti contohnya aja seperti logam metal biasanya akan bisa kita kombinasi dengan logam keramik ya supaya dapat istilahnya karena keramik itu berat dan metal itu lebih ringan daripada keramik, jadi dia dapat menggunakan tapi keramik itu kuat ya, kuat punya high strength, jadi dia dapat menggabungkan antara low density atau berat jenis yang lebih ringan dengan menggunakan metal tapi sekaligus kuat dan juga sekaligus kaku ya menggunakan seramik. Nah, ini adalah contohnya bahan komposit. Slide berikutnya adalah terminologi atau classification. Komposit ini adalah multi-phase material that is artificially made ya. Jadi fase-fase dalam komposit ini bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Jadi contohnya komposit ini terdiri dari fase-fase dua yang terdiri dari dua ini. Contohnya adalah matrix is continuous. Matrix ini sebagai pembungkusnya ya. Jadi dia bahan yang membungkus ya, bahan yang membungkus matrix phase ini, bahan yang membungkus. Kemudian disperse phase ini adalah discontinuous and surrounded by matrix. Jadi biasanya disperse ini akan disusun sedemikian rupa yang terus kemudian akan dibungkus oleh matrix. Nah, ini ya dengan kombinasi dua material ini bisa menghasilkan properties yang lebih bagus ya apabila masing-masing material ini dipakai. Jadi kombinasi ya, kombinasi dua material ini akan menghasilkan suatu material yang lebih bagus propertinya apabila misalnya dibandingkan dengan satu material ini. Jadi ini adalah prinsip utama komposit material. Baik, jadi kita lanjutkan ke slide berikutnya tentang terminologi dan classification. Ya, terminologi atau classification matrix phase ini, matrix phase ini adalah fungsinya untuk mentransfer stress kepada disperse phase ya. Jadi dia biasanya karena dia pembungkus, dia adalah mentransfer stress ke bagian penguatnya atau disperse phase. Kemudian protect disperse phase from environment ya. Jadi dia juga melindungi bagian disperse phase ini dari lingkungan. Contohnya types metric composite ini adalah metal metric composite, ceramic metric composite, dan polymer metric composite ya. Jadi gambar yang di sebelah kanan ini adalah gambar tentang disperse phase-nya ya, yang ini bukan fibers cross section view juga, ini adalah disperse phase. Nah, disperse phase sendiri ini adalah untuk purpose-nya atau fungsinya ini, kalau dia ditambahkan ke MMC, disperse phase ini adalah untuk meningkatkan sigma Y atau kekuatan arah Y ya. Terus kemudian tensile strength, creep resist ya. Jadi dia biasanya increase kekuatan di arah Y ini atau meningkatkan kekuatan memanjangnya ya biasanya ini. Jadi dia increase in the
yield strength ya, terus tensile strength, resist ya. Terus kemudian ceramic matrix composite increase K resistant to crack propagation ya. Jadi kalau disperse phase ini ditambah ke CMC, dia akan meningkatkan ketahanan terhadap retak ya. Ini. Terus kemudian yang PMC, kalau disperse phase ditambahkan ke PMC ini adalah untuk meningkatkan elongation atau ya, daya elongasi, kemudian yield strength ya, terus tensile strength dan creep resistant. Atau creep resistant ini hampir sama dengan ketahanan terhadap crack ya. Creep ini juga adalah suatu crack atau retak yang kecil yang kemudian dia bisa merambat. Jadi apabila disperse phase ini ditambahkan ke polymer matrix composite, dia juga akan meningkatkan ketahanan terhadap retak yang kecil atau retak yang kecil ya. Creep ini adalah retak yang kecil. Kemudian tipe-tipe disperse phase ini dalam bentuk partikel, fiber, dan structural ya. Jadi dia bisa dalam bentuk partikel atau serbu-serbu kecil. Fiber ini biasanya dalam bentuk seperti tali panjang ya. Terus structural ini bisa dalam bentuk lapisan-lapisan ya. Lapisan biasanya dia ada lapisan-lapisannya, beberapa lapis, sehingga dia menghasilkan suatu structural disperse phase. Jadi kita masuk ke slide berikutnya atau classification of composite. Ini di slide berikutnya ini kita bisa melihat classification of composite ini dengan diagram yang jelas ini ya. Jadi composite ini juga bisa diklasifikasikan berdasarkan disperse phase tadi. Yang pertama particle reinforced ya, large particle serbunya agak besar, dan disperse strengthen ya. Dispersion strengthen ini jadi dispersion strengthen ini menggunakan partikel yang micron, yang ukurannya micron, bahkan sampai nano ya, nanometer, paling kecil nanometer atau 10 pangkat minus 9 meter. Dispersion strengthen ini, dan large particle ini biasanya dalam size micron sampai ke milimeter ya kalau large particle ini. Terus kemudian composite fiber reinforced, continuous align, discontinuous short, yang discontinuous short align dan randomly oriented. Jadi kalau yang fiber atau benang panjang ini, dia bisa benangnya ini berterusan atau continuous, yang dia akan disusun secara rapi. Discontinuous short, nah ini yang benangnya ini pendek-pendek, dia bisa disusun secara rapi atau align, dan juga disusun secara acak atau random ya. Ini yang fiber reinforced atau fiber ini pastikan diingat kalau fiber ini atau dalam bentuk benang ya, bentuk benang reinforced. Terus kemudian structural ini bisa laminates and sandwich panel. Jadi kalau laminates ini adalah lapisan-lapisan ya, terdiri dari beberapa lapisan disperse phase, lapisan, dan sandwich panel ini. Jadi yang disperse phase ini di antara matriksnya, jadi dia diletakkan sandwich atau ya sandwich ya, seperti roti sandwich itu ya. Jadi disperse phase ini diletakkan di antara matriks ya, dia biasanya di tengah-tengah. Ini namanya sandwich panel. Nah ini dari sini kita melihat contoh-contohnya dalam bentuk diagram ya. Nah ini kalau dalam bentuk diagram, yang particle reinforced ini berupa ini ya, contohnya spheroidite steel ini. Matriksnya ini ferrite alpha, partikel cementite, brittle. Ini ya waktu kita sudah pernah lihat atau diskusikan di kuliah multifasa logam ya, yang ada ferrite, terus kemudian cementite. Nah ini dalam bentuk metal matrix composite seperti ini ya. Jadi ferrite-nya ini menjadi matriksnya, particles-nya ini adalah cementite-nya, yang ferrite ini sifatnya ductile atau dia mudah dibentuk. Kalau yang cementite ini adalah brittle atau dia keras. Terus kemudian WC ini, WC garis miring CO ini dia cemented carbide, dia ini cobalt carbon dan ini ya tungsten carbon dan tungsten cobalt. Matriksnya ini berupa cobalt yang sifatnya ductile dan juga keras dan tough ya. Tough ini agak kuat ya, dia fleksibel, ductile, dan kuat, dan partikelnya
tungsten carbide ini ya, singkatannya WC ini tungsten carbide, dia sifatnya brittle atau keras, sangat keras ya, kaku dan keras ini ya particlesnya. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh yang particle reinforced ya. Nah, dia partikelnya bisa kecil ya, relatif kecil dan juga relatif besar ini ya partikelnya. Kemudian di automobile tire rubber ini juga salah satu contoh yang particle reinforced. Matrixnya ini berupa rubber yang compliant, dia atau istilahnya dia yang membungkus ini ya rubbernya ini, terus partikelnya adalah carbon black. Nah ini lebih kecil lagi ya si carbon black ini. Carbon black ini berupa serbuk-serbuk karbon yang akan menguatkan karetnya ini ya. Jadi kalau dalam ban itu atau automobile tire rubber atau dalam ban itu biasanya akan diperkuat oleh partikel carbon black ini. Nah ini juga termasuk partikel ini adalah konkrit atau ini ya semen dicampur dengan batu ya, terus kemudian dicampur dengan air. Nah ini menjadi konkrit atau beton ya. White sand and gravel, sand fill voids between the gravel particles. Nah, jadi ini ada sand itu adalah serbuk pasir dan gravel itu adalah batu-batu kali ya, batu kali yang agak besar, terus kemudian dicampur dengan semen dengan air akan menjadi beton ya. Terus reinforced concrete, reinforced with steel bar or remesh increase strength even if cement matrix is cracked. Nah ini kalau jadi di atasnya lagi kita bisa meletakkan baja ya, di atasnya beton ini kita bisa meletakkan baja di tengah-tengah supaya dia lebih kuat lagi. Jadi kalau misalnya betonnya ini terjadi retak, bajanya ini akan tetap menguatkan ya, akan tetap menguatkan dan menambah kekuatan ya terhadap beton ini yang sudah di reinforce dengan konkrit. Terus kemudian di atas kekuatannya lagi adalah pre-stress concrete. Nah, rebar remesh placed under tension during setting of concrete. Tension after setting place concrete in a state of compression. To pressure concrete applied tensile strength. Tensile stress must exceed this compressive stress. Nah, jadi ini ada berbagai macam caranya untuk lebih menguatkan lagi seperti pre-stress tadi. Jadi waktu betonnya lagi dibuat dia akan ditekan ya supaya nanti akan menjadi lebih kuat. Nah, ya. Terus post tensioning, tighten nuts to place concrete under compression. Nah, ini juga lebih menguatkan lagi. Ini menggunakan nut ya atau menggunakan baut ini ya untuk lebih menekan lagi sehingga si betonnya ini lebih kuat atau dia lebih compact gitu ya istilahnya ya, post tensioning. Baik, kita akan terus ke di fiber reinforce, ini masih di fiber reinforce. Setelah partikelnya ada fiber. Jadi yang fiber ini very strong in tension, provide significant strength improvement to the composite. Ya, dia akan meningkatkan kekuatan. Ya, terus kemudian contohnya adalah fiberglass, continuous glass filaments in polymer matrix. Nah, ini contohnya ya. Jadi kaca itu bisa dijadikan penguat terhadap polymer matrix, ya polymer atau plastik matrix. Contohnya glass fiber, strength, stiffness. Polymer matrix ini akan memegang fibersnya, protect fiber untuk memprotect atau melindungi fibernya, transfer load to fibers. Nah, jadi dia juga akan mentransfer stres atau beban dari beban yang luar. Apabila ada beban luar akan mentransfernya kepada fibersnya tadi. Ya, ini adalah contoh-contoh yang fiber reinforced. Jadi kita masih di classification of fibers reinforced composite. Fiber types ini ya, contohnya viscose, di single crystal, ya. Yang ini dia large length to diameter ratio ya. Jadi dia biasanya panjangnya kalau dibandingkan dengan diameternya dia biasanya besar ya, atau rasionya antara panjang dan diameter dia biasanya besar. Jadi ini contoh-contohnya ini adalah viscose atau dia sebenarnya fiber yang kecil-kecil
ukurannya discontinuous. Nah, viscous ini yang discontinuous atau dia yang acak, yang termasuk tidak sepanjang yang benang ya, yang viscous ini. Contohnya viscous ini adalah graphite, silicon nitride, silicon carbide. Nah, ini dia dalam kristalnya ini adalah high crystal perfection, extremely strong, strongest known. Tapi ini juga very expensive and difficult to disperse. Ini adalah kelemahannya ya. Jadi dia mahal dan juga agak susah untuk diacak ya, istilahnya diacak atau di disperse atau istilahnya ditebar di matriksnya. Jadi ini ada special proses untuk membuat komposit dengan viscous ini. Terus kemudian fibers. Fibers ini bisa polycrystalline or amorphous. Jadi dia tidak ada crystal perfection ya, dari polycrystalline, terdiri dari banyak kristal, dan amorphous juga. Kemudian generally polymer or ceramics, example alumina, aramid, glass, boron ya. Jadi ini contoh-contoh fibers atau benang ya. Terus kemudian wires. Kalau wires ini banyak dipakai untuk metal, yang dipakai untuk, atau dia bentuknya ini dipakai untuk metal reinforce. Nah, metal ini adalah steel, molybdenum, dan tungsten. Nah, ini metal-metal yang kuat ya, untuk dipakai untuk reinforce ya, sebagai fiber reinforce. Nah, ini contoh-contoh bagaimana cara kita bisa menyusun fibernya. Nah, contohnya ini align continuous. Jadi dia disusun secara align atau dia disusun secara rapi ini ya, dalam arah yang longitudinal direction ini. Terus juga align, discontinuous, dan random. Ini yang fiber yang kecil-kecil ya. Biasanya bisa disusun secara demikian align, dan juga disusun secara rapi, dan juga disusun secara acak ini ya. Ini yang discontinuous fiber. Nah, ini juga masih dalam fiber reinforced. Ini contoh-contoh dalam gambar, jadi mudah kita lihat ya. Contoh-contoh dalam gambar ini, contohnya yang metal ini ya, ini adalah matriksnya, terus fibersnya ini, matriksnya ini dari molybdenum ductile, terus fibersnya ini dari Ni3Al ya, dari nikel alumina biasanya ini. Nah, jadi dia brittle atau kaku. Terus kemudian ceramic, biasanya ceramic sini juga bisa dicampur dengan glass ceramic, ditambahkan dengan silicon carbide fibers ini ya. Jadi ini ceramic ditambahkan ceramic lagi ya. Jadi dia form by glass slurry, atau dia waktu glassnya ini berbentuk seperti cairan, terus kemudian fibersnya ini akan dicampurkan ya. Jadi ini adalah contoh fiber reinforce yang biasanya dipakai untuk metal dan juga ceramic. Ini yang discontinuous fibers yang random tadi ya, yang random ini. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi dia bisa random, fibers lie in a plane ya. Jadi dia bisa menguatkan carbon fibers ini very stiff and very strong, carbon matrix less stiff, less strong. Jadi dia karbon sama karbon ya ini. Tapi ada yang karbon berbentuk matrix atau pembungkus, dan karbon yang berbentuk fibers. Ini sifatnya kuat dan juga sangat kaku. Jadi ini adalah contoh-contoh pemakaiannya di disc brake, gas turbine exhaust flaps, missile nose cones, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah contoh fiber reinforce yang acak. Jadi untuk composite production methods ini, yang pertama adalah pultrusion, continuous fiber pulled through resin tank to impregnate fibers with thermosetting resin. Jadi fibernya ini yang bisa berupa glass fibers ya. Nah, ini dia akan ditarik dan kemudian akan dicelupkan ya di resin impregnation tank ini. Kemudian impregnated fiber ini pass through steel die that reform the desired shape. Jadi reform ini adalah membentuk produknya sesuai dengan yang diinginkan atau yang dikehendaki. Terus preform stroke passes through curing die, that is precision machine to impart final shape. Jadi curing die ini untuk supaya lebih membentuk lagi, dan dia juga akan memanaskan heated to initiate curing
resin matrix. Jadi curing ini sebenarnya untuk supaya matriksnya tadi yang thermosetting resin ini supaya dia lebih bond ya, lebih bonding atau dia lebih menjadikan lebih padat dan solid. Nah, ini fungsi dari curing die ini. Terus kemudian akan semakin ditarik oleh pullers ini akan semakin dibentuk lagi supaya menjadi final shape, dan kemudian akan diteruskan ke pemotongan, bisa diteruskan pemotongan, terus kemudian ke packaging ya. Nah, dan ini contoh pertama composite production method. Terus yang juga ada namanya filament winding. Ini continuous reinforced fiber ini is accurately positioned in a predetermined pattern to form hollow, usually cylindrical shape. Nah, jadi ya semacam akan dililitkan ya, dililit atau istilahnya kalau bahasa Indonesia ini winding atau dililitkan ya menggunakan ini menggunakan hollow cylindrical shape ini winding machine ini. Fibers are fed through resin bath. Ya, jadi dia pertama harus dicelupkan dulu resin bath to impregnate with thermosetting resin. Terus impregnated fiber are continuously wound atau winding machine ini winding typically automatically onto a mandrel. Nah, ini namanya mandrel ya, yang bentuk bulat ini, bentuk bulat panjang yang untuk winding ini adalah mandrel. After appropriate number of layers added, curing is carried out either in an oven or at room temperature. Nah, ini juga ada proses curing lagi yang supaya bonding antara resin ini terjadi supaya lebih solid dan padat. Mandrel is removed to give the final product, dan akhirnya juga nanti mandrel ini akan dilepaskan sehingga akan menjadi final product. Ya, ini adalah contoh filament winding, bisa menggunakan helical winding, circumferential winding, dan bahkan polar winding ya. Terus classification structural, nah ini structural yang saya terangkan di awal tadi, yang saya sudah sebut di awal tadi. Contohnya adalah laminate, stack and bonded fiber reinforced sheet. Nah, jadi dia sheetnya ini sudah di reinforce sebenarnya dengan fiber, cuma dia akan digabungkan menjadi laminate atau lapisan-lapisan ya. Yang orientasinya berbeda, jadi ada yang orientasi 90 degree, ada 90 degree. Ini biasanya yang 0 degree ini terhadap arah X ya, terhadap arah X atau terhadap arah Y. Ini dia atau sejajar arah Y. Kalau dalam ini sejajar arah Y, 90 degree berarti dia membentuk 90 derajat terhadap sumbu Y ya, misalnya ya, kita umpamakan aja dia membentuk 90 derajat terhadap sumbu Y. Nah, ini stacking sequence-nya ya. Terus benefitnya adalah balance in plane stiffness. Jadi dia secara kekakuan akan balance ya di antara jadi strukturnya ini akan menjadi balance, kekakuannya akan menjadi balance ya, atau sama rata kekakuannya. Terus kemudian yang sandwich panel, jadi honeycomb core between two facing sheet ini, jadi yang reinforce-nya ini adalah berupa honeycomb. Honeycomb ini adalah suatu struktur yang menyerupai dengan sarang laba ya, namanya honeycomb. Nah, ini dengan struktur sarang laba itu terus biasanya ini berbentuk poligon yang kecil-kecil ini ya. Nah, ini akan dilekatkan di tengah-tengah ya. Nah, ini yang namanya sandwich ini, tengah-tengah. Terus kemudian diantaranya ada adhesive layer dan face sheet. Nah, ini yang adhesive ini untuk fungsinya untuk melekatkan, face sheet ini adalah untuk melindungi ya, melindungi struktur ini. Jadi nanti struktur yang akan terbuat menjadi ini ya, fabricated sandwich panel. Jadi yang struktur honeycomb-nya ini adalah di tengah ya, dilapisi oleh adhesive layer dan face sheet. Jadi benefits-nya adalah low density and large bending stiffness. Jadi dia akan ringan, tapi juga dia akan kaku ya, istilahnya dia tidak mudah melentur. Large bending stiffness atau kaku di arah lekukannya. Jadi dia tidak mudah melekuk atau tidak mudah melentur ini istilahnya ya. Jadi ini adalah contoh yang structural composite.
Nah, terus kemudian pemakaian komposit ini sekarang banyak sekali pemakaiannya. Contohnya ini adalah untuk pesawat Boeing 787 Dreamliner Composite Structure ini. Nah, ini sudah banyak ya, komposit sudah memasuki 50% dari semua bodi pesawat terbang ini. Nah, yang di diagram ini kompositnya ini sudah lebih dari sudah mendekati atau sudah mencapai 50% ya. Dari semua pemakaian pesawat ini, dari bodi pesawat ini. Jadi untuk kesimpulannya, komposit ini designated by the matrix material ya, yang ceramic matrix material, metal matrix composite, polymer matrix composite, dan juga reinforce-nya ini juga ada macam-macam, ada particle, fibers, dan structural. Ya. Composite property ini benefitnya MFI, and kalau yang ini yang MFC-nya tadi yang saya sudah terangkan, enhance elongation, strength atau stress. Nah, jadi dia lebih kuat ya, istilahnya lebih kuat, dan grip performance. Jadi dia juga tidak mudah untuk retakan yang kecil. Terus yang CMC enhance PC ini adalah crack resistance tadi. PMC polymer ini enhance elongation, dan juga density ini ya, dia juga ringan kalau yang PMC-nya ini, dan juga dia yield strength-nya juga akan menjadi bertambah, dan tensile strength juga akan bertambah terhadap density-nya, istilahnya dia ringan ya ini. Kalau PMC ini polymetric ini lebih ringan. Terus particulate reinforce ini contohnya yang large particle tadi yang agak besar, terus dispersion strengthen. Propertinya isotropik, maksudnya isotropik ini sifat-sifatnya hampir kurang lebih sama ya di semua arah. Kalau isotropik ini sifatnya sama di semua arah ya, ini atau namanya disebutnya isotropik. Terus fiber reinforce ini types continuous align, discontinuous align juga ada, align or random. Jadi yang fiber tadi, yang benang tadi ya bisa continuous atau discontinuous. Properties can be isotropic or anisotropic. Jadi isotropic itu propertinya di semua arah, maksudnya arah X, Y, Z-nya sama. Kalau anisotropik ini berbeda ya, sifatnya berbeda. Jadi dia tergantung kepada arah sumbu X, dia mungkin berbeda dengan sifat arah sumbu Y dan Z. Ya. Jadi ini namanya isotropik. Kemudian structural, yang laminates dan sandwich panel yang tadi saya sudah jelaskan tadi, contoh-contoh composite structural ya, bisa ada laminates dan sandwich panel. Jadi untuk minggu ke-13 dan ke-14 ini, karena ini adalah gabungan 2 minggu, jadi ada tugas merangkum ya. Tugas merangkum ini saya sudah sediakan modulnya di modul pemilihan bahan dan bahan material teknik ya. Jadi ini modul yang sebenarnya karena banyak kuliah kita dalam bahasa Inggris, ini saya sudah terangkan dalam bahasa Indonesia modulnya ini supaya mahasiswa lebih paham ya. Jadi tugas kalian adalah untuk merangkum modul pemilihan bahan dan bahan material teknik ini. Nanti saya juga akan upload di Google Classroom. Baik, demikian kuliah minggu ke-13 dan ke-14. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.